Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan materi tentang hasil mini riset saya dengan judul Fakta dan Opini Postingan Anggota Grup Ikatan Dosen Republik Indonesia di Facebook, suatu analisis wacana kritis. Nah, adapun yang melatar belakang dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran dari beberapa sumber, baik dari pengalaman pribadi atau mendengar cerita langsung dari teman-teman dosen, membaca postingan-postingan dari grup WhatsApp atau grup-grup di Facebook atau grup-grup di Telegram, dan termasuk juga tulisan-tulisan opini dosen di surat kabar atau media sosial lainnya. Jadi ternyata ada banyak permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan dosen di kampus, diungkapkan juga oleh Ketua Umum Ikatan Dosen Indonesia, Dr. Ian Kurniawan, bahwa ada 5 masalah besar yang dihadapi oleh dosen Indonesia, yaitu berkaitan dengan gaji atau kesejahteraan, studi lanjut, birokrasi, dan beban administrasi, publikasi internasional, dan networking. Nah, terkait gaji dan kesejahteraan dosen, hal ini menjadi hal yang sangat krusial. Jadi pemerintah memang harus meninjau kembali besaran gaji yang diterima oleh dosen-dosen Indonesia, khususnya untuk dosen di perguruan tinggi swasta, dan bersikap tegas juga terhadap perguruan tinggi yang tidak memberikan hak dosen sesuai dengan standar. Karena banyak dijumpai bahwa banyak dosen yang mengeluh terkait besaran gaji yang diterima oleh mereka dan tidak sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan apa yang mereka dapatkan. Jadi sehingga memang banyak dijumpai dosen-dosen yang jauh dari kata kecukupan, apalagi bisa dikatakan sejahtera. Nah, lalu terkait dengan studi lanjut, diketahui bahwa seorang dosen itu wajib memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2 dan S3 sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Lalu berkaitan dengan studi lanjut ini, diharapkan memang dosen bisa mendapatkan pengalaman belajar yang meningkat, kemampuan akademik yang meningkat, dan networking meluas guna mendapatkan pengakuan legal atas penyelesaian proses akademik tersebut dengan cara mendapatkan lembar ijazah. Nah, namun dosen mengalami kendala dalam menerapkan hal ini, yaitu berkaitan dengan pemberian beasiswa yang terbatas dan syarat administrasi yang dipersulit, sehingga banyak dosen yang gagal dalam proses seleksi studi lanjut tersebut. Nah, kemudian terkait dengan birokrasi dan beban administrasi dosen, banyak dijumpai hampir di seluruh perguruan tinggi Indonesia, persoalan birokrasi dan administrasi itu masih sangat kental. Faktanya, dosen lebih banyak berfokus pada aktivitas mengurusi administrasi ketimbang pada tridharma perguruan tinggi. Nah, hal ini sangat membatasi ruang gerak dosen untuk berkembang lebih baik, sehingga sangat diperlukan suatu penyederhanaan prosedur untuk mengatasi persoalan administrasi dosen ini. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan publikasi internasional. Nah, terbitnya Peraturan Menteri pada tahun 2017 tentang kewajiban dosen untuk mampu menulis karya ilmiah. Salah satu kriteria dosen yang berkualitas adalah mampu melakukan penulisan hasil riset yang baik, dan laporan riset tersebut mampu dipublikasikan di jurnal internasional berreputasi tinggi. Nah, mengingat biaya publikasi di jurnal-jurnal internasional berreputasi yang tidak murah, menjadikan hal ini menjadi salah satu faktor dalam penghambat pempublikasian hasil riset dosen di jurnal-jurnal berreputasi. Terakhir ialah berkaitan dengan networking dosen. Nah, sebaiknya profesi dosen itu harus lebih banyak memperluas jaringan di luar kampus guna memperkaya pengetahuan dan memperkuat keilmuan dosen. Lalu dalam grup-grup dosen di Facebook, topik yang diposting oleh anggota grup adalah berkaitan dengan topik-topik yang berhubungan dengan profesi dosen seperti yang diungkapkan di atas. Nah, oleh karena itu penelitian ini akan menganalisis opini ataupun fakta yang di-share atau ditulis oleh dosen di dalam grup dosen di Facebook tersebut dengan pendekatan analisis wacana kritis yang mengadopsi teori analisis wacana kritis Perloff yang menekankan kepada
kegiatan analisis dengan kerangka wacana 3 dimensinya, yaitu data diinterpretasikan pada 3 tingkatan yang berbeda. Analisis tekstual yang mendeskripsikan ciri kebahasaan teks, lalu yang kedua analisis pemrosesan yang menafsirkan diskursif praktik teks, dan analisis sosial yang menjelaskan praktik sosial yang lebih luas yang menjadi tujuan dari peristiwa komunikatif. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis fakta dan postingan anggota grup Ikatan Dosen Republik Indonesia yang dikaji berdasarkan kajian analisis wacana teksnya. Nah, adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini ialah bagaimana opini dan fakta postingan anggota Ikatan Dosen Republik Indonesia di Facebook bisa dikaji berdasarkan kajian analisis wacana kritis dialog melalui 3 dimensinya. Nah, adapun sini penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dari penelitian ini yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Thunberg tahun 2016 dengan judul Muslim in Social Media Discourse. Nah, artikel ini menggabungkan permodelan topik dan analisis wacana kritis untuk menguji pola representasi seputar kata-kata Muslim dan Islam dalam kumpulan 105 juta kata dari forum internet terbesar di Swedia dari tahun 2000 hingga 2013. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki representasi dan konstruksi diskursif umat Islam di media sosial, dan fokus kajiannya ialah kepada representasi feminisme Muslim dan Islam dalam kehidupan di sosial media. Nah, artikel ini menggabungkan pendekatan dari korpus linguistik dengan analisis wacana kritis untuk menyelidiki representasi Muslim dan Islam dalam media. Lalu penelitian yang kedua ialah dilakukan oleh Chen dan Erickson 2019 dengan judul Making the Healthy and Moral Snacks. Di sini artikel ini mengkaji bagaimana merek makanan ringan itu merepresentasikan diri sebagai produsen makanan sehat melalui corporate stories on their websites. Nah, penelitian ini menggunakan teorinya semiotika sosial dan menggunakan analisis wacana kritisnya multimodal. Lalu yang ketiga, penelitian dari Roger Mosley 2008 dengan judul A Critical Discourse Analysis of Racial Literacy in Teacher Education. Nah, artikel ini membahas tentang bagaimana literasi rasial terlihat dan terdengar pada komunitas buku pada program pendidikan guru. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Penelitian ini juga menggambarkan, menafsirkan, dan menjelaskan bagaimana setiap anggota kelompok itu memanfaatkan berbagai sumber daya diskursif dan diwujudkan pada ras melek huruf, khususnya bagaimana mereka mengarahkan wacana ke komunitas buku itu untuk menyelesaikan apa yang merupakan tindakan anti rasis dalam buku tersebut. Nah, adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan cara kompleks di mana siswa itu berusaha untuk membuat makna di sekitar masalah ini, dan dalam bagaimana menggambarkan dan mengembangkan seperangkat alat semiotik yang kita sebut sebagai literasi rasial. Lalu penelitian yang keempat yang dilakukan oleh Ma dan Stahl 2017 dengan judul Multimodal Critical Discourse Analysis of Anti-Vaccination Information on Facebook. Nah, lalu yang kelima adalah penelitian oleh Zulkifli tahun 2015 dengan judul Construction of Career Women in Europe. Dan yang keenam adalah penelitian dari Lee dan teman-temannya tahun 2018 dengan judul Media Representation of Digital Tourism. Dan yang terakhir ialah penelitian dari Puspita Sari dan teman-teman dengan judul How Japanese Fall English Textbook Moral and Values. Nah, lalu keterbaruan atau novelty dari penelitian ini berdasarkan hasil dari beberapa tinjauan penelitian terdahulu di atas. Peneliti menemukan ada unsur keterbaruan dalam penelitian ini, yaitu dari aspek
analisis opini dan fakta terhadap postingan dari anggota grup Persatuan Dosen Republik Indonesia yang dikaji berdasarkan teori analisis wacana Curtis Verbock yang menekankan pada kegiatan analisis dengan kerangka wacana 3 dimensinya, yaitu data diinterpretasikan pada 3 tingkatan yang berbeda, analisis tekstual yang mendeskripsikan ciri kebahasaan teks, analisis pemrosesan yang menafsirkan diskusi grafik teks, dan analisis sosial yang menjelaskan konteks sosial yang lebih luas yang menjadi tujuan dari peristiwa komunikatifnya. Nah, metode dari penelitian ini, yang pertama data dan sumber datanya. Data diambil dari beberapa postingan dosen di grup dosen di Facebook, yaitu grup Ikatan Dosen Republik Indonesia, dan prosedur dari pengumpulan datanya. Penelitian ini memilih postingan-postingan dosen di beberapa grup dosen di Facebook, yaitu grup Ikatan Dosen Republik Indonesia, dan grup ini dimanfaatkan oleh dosen untuk share seputar informasi publikasi, seputar lowongan kerja dosen, seputar informasi seminar atau webinar, seputar informasi serdos, termasuk juga hanya sekedar menyampaikan opini dan fakta terkait profesi dosen atau bahkan mengungkapkan keluhan selama menjadi dosen. Nah, di sini prosedur dari analisis datanya. Penelitian ini menggunakan CDA sebagai pendekatannya untuk menganalisis teks serta konteksnya menggunakan kerangka 3 dimensinya Verloc. Nah, analisis ini menginterpretasikan data, yaitu item lexical dalam postingan di grup dosen dalam 3 tingkatan analisis yang berbeda, yaitu analisis teks, analisis pemrosesan, dan analisis penjelasan. Nah, setiap fase dalam analisis 3 dimensi ini dapat dibagi menjadi 3 kategori, eksperiensial, relasional, dan ekspresif. Nah, kategori eksperiensial, relasional, dan ekspresif ini menjadi alat bantu untuk analisis. Dan kategori eksperiensial tunduk pada isi teks yang menunjukkan bagaimana prosedur teks, pengalaman alam, atau dunia sosial menurut tahun 1995. Dan ini berarti bahwa kategori eksperiensial ini harus mencakup item seperti kosakata yang dipilih oleh teks dan fitur linguistik lainnya. Dalam kata lain, modus kalimat dalam frasa dan gaya penulisan yang akan datang langsung dari teks dan pengetahuan yang diberikannya kepada pembaca. Dan kategori relasional ini memperluas cakupan eksperiensial di tingkat lain, yaitu hubungan teks dapat berlaku dalam wacana yang termasuk hubungan sosial antara peserta peserta dalam teks. Nah, terakhir ialah kategori ekspresif. Ini dipertimbangkan bagaimana makna nilai yang seutuhnya itu berkaitan dengan realitas produksi teks. Lalu hasil dan pembahasan. Nah, di sini dari hasil analisis teks, hasil dari postingan-postingan di grup Facebook tersebut. Yang pertama, analisis teks deskripsi. Nah, dilihat dari analisis teks deskripsinya, menurut data di atas, posisi profesi dosen itu dibentuk dari tingkat kemampuan intelektual dan tingkat pendidikan dari dosen. Sebagaimana diketahui bahwa dosen adalah sebagai pendidik profesional yang bekerja di satuan pendidikan tinggi tertentu. Jadi dosen memang kerap disebut sebagai ilmuwan karena kapasitas ilmu yang dimiliki oleh mereka. Dan tugas utama seorang dosen adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan teknologi di seni melalui terjemah perguruan tingginya. Selain melaksanakan perkuliahan juga tutorial, dosen diharapkan juga dapat terus melakukan penelitian pada bidang keahlian dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa. Dan sebagai seorang ilmuwan, dosen perlu mempublikasikan secara teratur ya, rutin karya tulis ilmiah dan hasil penelitiannya ini di konferensi didiseminasikan melalui konferensi dan sebagainya. Dan profesi dosen sebagai pendidik itu identik dengan kemampuan untuk mengajar dan menyampaikan materi di depan kelas. Lalu hasil yang kedua yaitu analisis pemrosesan atau interpretasi. Nah, pada akun Esa Hutahian itu memposting perihal Kemendikbud PPKS. Postingan tersebut yaitu di tengah kekuatan dan polemik Kemendikbud PPKS ada SK guru besar bagi dosen usia 70 tahun.
bukan jalur politikus ataupun jalur LSM. Nah, interpretasi yang bisa dijelaskan dalam postingan ini adalah kritiknya terhadap dikeluarkannya SK Guru Besar bagi dosen usia 70 tahun, di mana sesuai dengan peraturan Kemendikbud nomor 7 tahun 2005 bahwa usia 70 tahun adalah usia pensiun bagi guru besar. Nah, hal ini tentu saja menimbulkan polemik di tengah-tengah para akademisi di Indonesia. Nah, dan pada akun Daria KPK itu memposting pertanyaan publikasi karya ilmiah. Saya ingin bertanya tentang bagaimana cara mempublikasikan karya ilmiah berupa artikel yang sudah ditulis. Nah, jika dianalisis dari pertanyaan ini, akun ini adalah dosen baru atau pemula yang belum pernah melakukan publikasi karya ilmiah di jurnal-jurnal nasional dan internasional. Namun pertanyaan ini sudah menspesifik ke bidang ilmu yang dikaji dalam artikel yang ditulisnya dan lebih fokus kepada menanyakan jurnal apa yang mempublish terkait bidang kajiannya tersebut. Lalu terkait dengan hasil yang ketiga adalah analisis sosial atau penjelasan. Nah, pada kategori analisis ketiga ini yaitu analisis sosial, bahwa dilihat dari ke-6 postingan dari masing-masing akun Facebook, analisis menunjukkan bahwa profesi dosen adalah profesi yang unik. Ya, karena profesi tempat berkumpulnya kaum intelektual dan terpelajar. Profesi di mana tempat berkumpulnya orang-orang ikhlas, profesi tempat berkumpulnya orang-orang kreatif. Namun walaupun tempat berkumpulnya orang-orang terpelajar dan intelektual, ternyata profesi ini tidak mendapatkan perhatian yang adil, terutama dalam kesejahteraan dosen. Nah, jadi banyak memang perguruan tinggi swasta yang membayar salari dosen yang di bawah standar, tidak sesuai dengan beban kerja yang mereka lakukan dengan hak yang mereka terima. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dari hasil analisis dari penelitian ini adalah dari beberapa implikasi dari penelitian ini. Pertama, penelitian ini mengkaji opini dan fakta terkait postingan-postingan pada anggota grup Persatuan Ikatan Dosen Republik Indonesia di Facebook, dan analisis menunjukkan bahwa akun memposting telah mengkonsumsi profesi dosen secara jurnalistik adalah sebagai profesi untuk orang-orang intelektual, di mana hal ini sesuai dengan jenjang pendidikan mereka yang berpendidikan minimal S2. Kemudian yang kedua, analisis tersebut juga menunjukkan bahwa profesi dosen dikonstruksi di luar norma-norma pelajaran dalam pemberian hak mereka, yang terlihat dari beberapa fakta bahwa dosen Indonesia itu masih jauh dari kata sejahtera. Yang terlihat dari beberapa fakta bahwa dosen Indonesia memang sangat miris ya berkaitan dengan kesejahteraan. Lalu selanjutnya penelitian ini menggambarkan konstruksi diskursif profesi dosen yang disebut sebagai kaum ikhlas. Temuan ini dapat menunjukkan bahwa perilaku dan sikap dosen Indonesia yang cenderung merasa memiliki beban moral jika keahlian dan kemampuan peserta didiknya tidak berkembang dengan baik. Baik, itu saja hasil dari mini research tentang penelitian saya ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.